Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali lagi ya Mendes Tarot di sini. Siap menghibur kalian dengan fun readingnya, ya. Dimana fun reading ini ya penuh dengan prediksi, saran dan solusi. Apa kabar, sahabat semua? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian harapkan dan inginkan. Oke? Amin. Di kesempatan kali ini nggak tahu kenapa, entah kenapa ya, Mendes ingin sekali mengambil sebuah tema atau sebuah judul ya, edisi bimbang. Mungkin kalian ada yang bimbang atau selalu galau gitu ya, karena apa, ingin tahu apakah dia setia padamu gitu. Oke ya, di sini nanti kalian bisa tahu jawabannya. Sekarang udah siap, Mendes siapkan 3 pilihan di sini ya. Ada 3 tumpukan kartu, diwakili kartu pilihan kartu pertama Leontin warna silver, pilihan kartu kedua Leontin warna toska, dan pilihan kartu ketiga diwakili oleh bros ini ya, brosnya di sini nih. Oke. Siap ya, kalian pilih mana yang sesuai dengan kata hati kalian ya. Fokuskan hati, pikiran dan pandangan kalian dan gunakan intuisi hati kalian ya, karena intuisi hati tidak akan pernah bohong ya. Dan bayangkan orang yang kamu pertanyakan dan kamu harapkan di sini. Jangan lupa, ini yang paling utama, selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik buat kalian. Oke ya. Waktunya 5 detik saja. Ya. Kalau kalian kurang waktu, pause kemudian play kembali videonya ya. Oke? Oke, silakan. Sekarang kita mulai ya untuk menebar kartu di edisi bimbang. Apakah dia setia padamu ya? Di sini diwakili oleh Leontin warna silver. Oke, silver. Kita tebar ya kartunya ya. Kita mulai dari clue-nya, yaitu bottom of the deck, dan clue-nya. Di sini ada 8 wajik sebagai bottom of the deck-nya. Diartikan sebagai sebuah pernikahan. Nah ya, kalian mau menikah nih kayaknya nih. Dan perjalanan akhir dalam hidup. Menikah sama dengan perjalanan akhir dalam hidup ya. Oh gini. Bisa juga diartikan sebagai kematian, tapi bisa juga disebagaikan artinya pernikahan. Jadi bisa mengawali kehidupan baru, tapi bisa juga diartikan sebagai akhir dari hidup gitu, yaitu kematian. Akan terjadi kematian ya. Atau keuangan yang pasang surut, atau bisa dibilang hubungan baru gitu. Pribadi dari bottom of the deck ini adalah seseorang yang berkepribadian ambisius, resmi, selalu resmi ya, tidak mau kita kayak kita abal-abal gitu. Kalau bicara serius gitulah. Terus mudah menggampangkan masalah ya. Suka tidak mau ambil pusing gitu, bodo amat gitu ya. Terus kemudian di kalian ya, di bottom of the deck ini berdealing dengan elemen udara. Ada Aquarius, Libra, Gemini, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Untuk clue-nya ya, clue-nya ada 65. Di sini diartikan sebagai suatu domino ya, yang diartikan sebagai seorang teman dekat atau seseorang yang dermawan. Juga bisa diartikan sebagai kesabaran, ketekunan ya, dan tindakan yang baik itu pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang baik gitu. Masuk dari kartu ini clue-cluenya. Jadi kalau kalian baik ya, kalian akan menghasilkan hasil yang baik. Tapi kalau kalian tidak baik ya,
Seperti macam tebar tuai. Kalau kalian menanam sesuatu kebaikan ya pasti akan memetik kebaikan. Tapi kalau kalian menanam kurang baik ya pasti akan menanam kurang baik gitu loh. Ya kan kalau kamu bekerja keras pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Tapi kalau kamu santai pasti ya hasilnya pun santai gitu. Kayak hukum tebar tuai, hukum alam itu ya. Oke. Sekarang kita tebar yang ini atas, papan atas, nanti yang barisan atas adalah perwakilan dari perasaan dia. Di sini ada The Empress, ada Next of Swords, juga ada Six of Wands, Six of Pentacles, sorry. Terus ada The Hermit. Ya, kemudian untuk klarifikasinya, lucu nggak sih ya kalau kita bicara tapi bibirnya tuh sambil ditarik-tarik ini kan jadi ngomongnya meletot. Oke, gatel soalnya. Ada Ace of Cup, ada Ten of Pentacle, ada Seven of Wands, dan ada Five of Pentacle. Oke, dimulai dari perasaan, mewakili perasaan dia ya. Di barisan atas ada The Empress. Edisi bimbang, adakah dia setia? Ya, dia setia kepadamu karena kamu bagi dia ada seseorang yang sangat manja, seseorang yang berpotensi menghasilkan. Di sini ada kehamilan juga ya. Apakah kalian ada yang sudah akan melahirkan atau menunggu kelahiran di sini? Ini buat ada sebagian yang lagi hamil ya, atau lagi menunggu kelahiran di sini ya, kalau sudah menikah ya tentunya, atau belum menikah tapi sudah mau menunggu kelahiran. Tapi dia tipenya tipe yang bertanggung jawab dan tipe berani mengakui perbuatannya ya, ini di sini ya. Jadi termasuk tipe setia dong ya kan. Kebanyakan kan kalau lagi pacaran atau lagi tunangan, kalau tunangan mah udah 75% ya, sudah melampaui batas gitu. Itu kalau disuruh bertanggung jawab suka alasannya ada aja. Tapi di sini tipikal yang pilihan file nomor 1 adalah tipikal orang yang setia. Kalau yang menonton adalah feminim, yang orang yang kamu harapkan ini adalah tipe yang orang setia. Dia akan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi, misalkan terjadi seperti ini ya. Tapi ini bisa dijadikan juga kesuburan, sama aja kesuburan, menghasilkan sesuatu potensial yang menghasilkan, sama aja ya. Diartikan seseorang yang manja atau seseorang yang lagi menunggu kelahiran atau kehamilan, lagi terjadi kehamilan gitu ya. Dia akan berani misalkan terjadi seperti ini, dia akan berani maju untuk tetap sayang sama kamu, tetap cinta sama kamu, dan dia pun akan selalu memohon petunjuknya untuk bisa menyatukan hubungan kalian ini kalau terjadi seperti ini ya. Buat kalian yang melakukan sesuatu hal yang dilarang belum di saatnya ya, misalkan lagi nonton file nomor 1, pilih file nomor 1 ya, inilah yang kamu alami ya. Dia tipe orang yang baik gitu, tipe orang yang setia dan tanggung jawab. Karena apa? Klarifikasinya kenapa kok dia jadi seseorang yang seperti itu? Karena dari awal memang dia cinta atas nama Tuhan, atas nama Allah gitu. Bukan cinta yang cuma sekedar debil, atau cinta yang sekedar nafsu aja yang kayak udah selesai kabur gitu. Kayak apa kabur ya. Tapi di sini adalah seseorang yang bertanggung jawab dan berani mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau yang sudah menikah ini ya, kalian menunggu kelahiran ya, dia lagi menunggu kelahiran, kamu yang istrinya gitu, si istri yang akan melahirkan, dia akan dengan setia menunggu, menanti ya, menemanimu nanti mungkin ya. Di sini kalau lagi yang gebet-gebetan, nggak mungkin kan orang lagi gebet kok hamil tuh ya, nggak mungkin, pasti udah melanggar itu namanya. Tapi tipe yang orang yang setia. Jadi aku sarankan kalau belum menikah atau belum ada ikatan secara tertulis gitu,
Jangan deh, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dilarang, selain dilarang agama juga dilarang oleh negara, juga akan mempermalukan diri sendiri. Ya kalau mending si dianya mau tanggung jawab. Kalau nggak mau tanggung jawab, kalian bagaimana? Kan malu sendiri kan? Gitu. Tapi di file nomor 1 ini seseorang ini mencintai kamu, ya si dia itu mencintai kamu memang dari awal, niatnya memang mencintai karena Allah. Jadi apapun yang terjadi dia akan tetap bertanggung jawab dan berani untuk tetap setia kepada kamu karena kamu adalah kebahagiaan dia, dan makanya dia akan memperjuangkan dalam kesulitan apapun. Dia tetap akan berjuang untuk mendapatkan kalian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tetap setia kepada kalian gitu. Oke, sekarang saran buat kalian ya. Sebaiknya bagaimana kalau belum nikah itu? Jangan sampai melanggar peraturan seperti ini. Ini kan kalau kalian masih gadis gitu misalkan ya, kalau udah single parent ya itu kan udah dewasa ya kan, juga harus hati-hati ya. Saran buat yang mengalami ini ya, dan yang pilih file nomor ini. Kalau yang tidak mengalami ya buat pembelajaran aja. Kalau yang buat mengalami, apa sarannya buat kamu? Oke. Di sini tidak ada gambar The Devil, tapi saya pikir ini adalah pengantin baru atau suami istri yang sudah menunggu suatu baby tapi belum dikaruniai, atau memang sudah waktunya untuk mendapatkan. Tapi ada juga sebagian yang masih statusnya tunangan pacaran tetapi mendapatkan karunia anak, karunia bayi atau kehamilan buat kalian gitu. Karena apa ya? mendahului Pak Penghulu. Mendahului Pak Penghulu ya, mendahului Pak Penghulu itu agak kasar nggak sih Mendes ngomong kayak gitu? Nggak kan? Nggak terlalu kasar kan? Ya kalian lagi pacaran, lagi kenal beberapa bulan, toh melakukan hal-hal seperti itu, kemudian terjadi kehamilan, ya itu kan namanya melanggar Pak Penghulu ya, mendahului kedatangan Pak Penghulu. Oke deh, kalau bisa jangan sampai ya, jangan sampai dijauh-jauhi dulu. Kalau gitu itu nanti kalau udah selesai, udah sah baru ya kan disahkan di hadapan Allah ya dengan baca syahadat, dengan tanda tangan, disaksikan orang banyak. Indah sekali, sempurna gitu kan. Kalian akan bersatu ya, karena dia setia jadi kalian tetap akan bersatu. Tapi ini pesan buat kamu ya. Himbauan, saran dari Mendes, kalau belum menikah jangan pernah melakukan hal yang dilarang ya. Oke, demi kebaikan kamu sendiri, bukan kebaikan Mendes. Terus naik tangga ya, kalian akan naik level dari pacaran menjadi pernikahan ataupun dari langsung tes gitu ya. Kan ada tangga, jadi dari pernikahan karena kejadian seperti ini, kejadian kehamilan ini langsung kalian akan menikah tes gitu. Siap nggak kalian kira-kira? Siap Mendes, ya udah kalau siap silahkan. Magic, ada keajaiban. Nah, karena ini memang termasuk keajaiban buat kamu ya. Alhamdulillah, seseorang yang memang kamu cintai, kamu sayangi, berani melakukan sesuatu yang dilarang kepada kamu, kemudian dia terjadi sesuatu dan dia berani menikahi kamu atau berani bertanggung jawab terhadap kamu, itu adalah tipe cowok yang terpuji ya kan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Makanya ada magic, ada keajaiban alam. Biasanya nih bukan ini anak muda kalau berani berbuat itu ya cuman senang-senang aja gitu ya kan, suka-sukaan aja, habis itu ya udah selesai. Yang menderita siapa? Pasti feminim lah, bukan mereka tapi kita sebagai cucu Hawa ya kan, keturunan Hawa. Tersenyumlah, bahagialah kamu buat hubungan ini file nomor 1, karena kamu mendapatkan seseorang yang memang betul-betul bertanggung jawab dan memang benar-benar setia kepadamu tanpa ada namanya penolakan kalau terjadi seperti ini ya. Kalau buat yang lagi menunggu kelahiran, selamat ya, semoga diberikan baby yang sehat, yang soleh ataupun solehah ya. Jangan lupa minum obatnya, tetap periksa dengan rutin agar tahu kondisi bayi kalian ya. Oke, buat yang udah menikah dan menunggu kelahiran. Sekarang Mendes akan shuffle untuk
Weight of Ampunya Mendes Tarot. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim buat kalian berdua ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketawa aja aku jadi. Aku senang kalau ya itu memang suatu larangan, tapi ya masih alhamdulillah ada niat baik dari dia yang mau menanggung jawabin ya kan. Anak-anak kan jarang sekarang yang berjiwa tanggung jawab itu. Kita yang jadi bulan-bulanan tuh yang kayak kita ini kalau nggak hati-hati ya nanti kita jatuh ke lubang kesalahan atau ke lubang buaya. Terus jadinya kita ya udah nangis sendiri, sedih sendiri, mempermalukan orang tua ya kan. Jangan sampailah ya Nahumin Dalit. Semoga kita terjaga dari hal-hal yang buruk seperti itu ya kan. Ya tapi ya tergantung kalian masing-masing. Yang penting Mendes kan udah ngingetin, mengingatkan kalian kalau terjadi seperti kayak gini. Yang rugi siapa? Paling indah tuh menikah dulu malam pertama, baru deh itu yang dinamakan kesempurna. Nah hubungan yang sempurna itu seperti itu. Mendes kayak penyanyi kan. Ini emang membuang rasa gemes gitu loh. Kalau misalkan ada yang benar-benar ngalamin belum menikah tapi udah melakukan hal seperti ini tuh, sebagai seorang tua bagaimana? Ini ketulusan hati ya. Kalian berdua memang harus dengan ketulusan hati dalam menjalin suatu hubungan percintaan atau suatu hubungan yang berjudul cinta atau asmara ya. Pergerakan dimulai dari kamu karena dia ragu walau perasaannya besar. Ada ini seseorang. Makanya kalau udah terjadi seperti ini kamu yang harus maju ya. Bilang ke dia, Mas aku seperti ini, atau Om atau Pak atau Pak Le. Emang yang gituin siapa Pak Le? Ya bilang ke orang tua, bilang ke ya kan. Harus berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu aja lah. Oke ya, yang pilih file nomor 1 seperti itu. Kiranya nanti akan terjadi pernikahan yang belum menikah nih akan menikah karena terpentok masalah yang sebelumnya udah diduluin Pak Penghulu diduluin ya, mendahului Pak Penghulu. Nah tapi nanti akan terjadi pernikahan di sini. Kalau enggak ya jangan sampai ya, ini bayangan Mendes, jangan sampai sesuatu terjadi sebagai akhir dari hidup itu jangan. Tapi di sini yang jelas akan terjadi pernikahan di antara kamu dan orang yang tersayang, karena orang tersayang yang sudah berani kau berikan sesuatu yang memang benar-benar berharga buat kamu, dia juga bertanggung jawab, dia berani mempertanggungjawabkan. Itu udah suatu keajaiban, suatu kemurahan banget itu ya. Oke, yang pilih file nomor 1 terima kasih, jangan lupa ya komennya, likes-nya, subscribe-nya. Yang baru gabung dengan channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, terima kasih, selamat datang, selamat bergabung. Semoga ini bisa menjadikan channel pilihan sahabat semua ya. Di sini penuh saran dan solusi ya. Yang mau personal reading silahkan ya. Udah selalu dibuka buat kalian. Insya Allah dikirim sebelum 24 jam langsung dikirim ya. Karena lamanya tuh diproses pemindahan itu yang agak lama, agar soalnya kan biasanya terjadinya itu berapa durasinya terlalu banyak, 30 menit gitu, itu kan 20 sampai 30 menit itu berat itu ya, itu berapa GB itu ya. Jadi nggak bisa kalau langsung dikirim ke WA, jadi Mendes harus ekspor ke sini, nah, baru bisa dikirim ke kalian gitu loh ya. Oke, untuk privasi ya, ini untuk rahasia dijamin. Mendes berusaha menjaga rahasia kalian karena Mendes sangat menghargai kalian yang telah mempercayai kepada Mendes Tarot. Oke ya, selalu jaga, jangan sampai yang belum ngalamin jangan sampai melanggar agama, melakukan hal-hal yang dilarang agama sebelum menikah ya. Pesan Mendes, lebih indahnya seperti itu. Namanya beribadah itu diawali dari kesucian keinginan, bukan nafsu. Oke ya, yang sudah ini aku
aku sarankan ya, hati-hati lagi ya, jaga babynya, jaga suaminya, jangan sampai diambil orang. Apa-apaan sih Mendes ya, kan namanya saran, bisa aja kan kayak gitu ya, kan. Oke, terima kasih, God bless you, bye. Halo, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjutkan untuk pilihan kartu yang kedua, diwakili oleh Leontin warna Tosca. Siapa yang warna Tosca suka? Aku zoom dulu. Ini warna Tosca, bagus ya. Bagus. Tapi Mendes nggak suka. Kenapa nih? Ya nggak suka aja, tanpa alasan sih. Sekarang kita buka dari bottom of the deck ya. Di sini clue-nya ada 9 wajik ya. 9 wajik. 9 wajik diartikan sebagai sebuah romance baru. Ya, romance baru. Adanya seorang pengagum. Waduh, kamu punya pengagum kamunya ya. Adanya prestasi ya. Dan pesan jangan keras kepala ya. Kalian jangan keras kepala. Untuk ini kalian berdealing dengan elemen udara dan tanah. Ada elemen udara, ada Aquarius, Libra, Gemini, dan untuk elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kalau Mendes berbicara tentang elemen, bukan berarti dia zodiaknya ini, tapi energi yang banyak tercurah ke sini adalah energi tersebut, yaitu energi tanah dan energi udara. Oke? Dan pribadi dari bottom of the deck ini adalah ambisius, resmi, dan tidak sabaran memudahkan atau menggampangkan suatu masalah. Oke, kita buka untuk clue-nya. Clue-nya ada 6, 4. Ya, di sini diartikan sebagai semua tanda menunjukkan pertengkaran ya. Bisa pertengkaran, bisa gugatan ya. Kayaknya bertolak belakang deh sama bottom of the deck ya, yang di sini diartikan sebagai sebuah romance baru. Oh gitu. Coba kita ulik untuk perasaan dia dan klarifikasinya. Di sini ada Nine of Swords. Susah tidur, gelisah, kepikiran terus, pusing. Terus kemudian ada Queen of Pentacle, kesepian, ada yang kesepian. Aduh, kenapa sih? Emang si doi kemana? Kok sampai seperti itu? Ini bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa dia yang ngalamin ya. Bisa terbolak balik, tergantung energi kamu yang mana nanti kamu tempatkan sendiri. Ini kan Mendes menarik energi secara general, bisa dari Taiwan, dari semua yang menonton ya. Dari Taiwan, dari Hong Kong, dari semuanya di penjuru dunia ya, bisa dari Arab Saudi, bisa dari Papua, bisa dari ya kan, oke. Ada judgment, penyembuhan atau penghakiman atau penyelesaian. Di sini ada Ten of Wands, diartikan sebagai beban hidup dan beban tanggung jawab. Kemudian di sini ada Three of Pentacle, diartikan sebagai pembuktian. Ada lagi nih kembali, ada Nine of Swords, yaitu kegelisahan yang berkepanjangan sampai tidak bisa tidur, pusing banget ya. Terus ada Six of Wands, yaitu kemenangan atau keberhasilan. Dan ada strength ya, ada strength. Strength itu adalah seseorang penakluk. Oke, kita ulik. Tadi bottom of the deck sama clue-nya sudah dibahas ya, tentang sebuah romance baru ya, seorang pengagum ataupun seorang prestasi ataupun kamu seseorang yang keras kepala gitu ya. Kemudian ada clue-nya, yaitu clue-nya pertengkaran. Di sini akan terjadi pertengkaran, akan terjadi gugatan, yaitu yang hasilnya adalah kegagalan. Apapun yang dilakukan adalah kegagalan gitu. Di sini si dia mewakili barisan pertama dan mewakili si dia ya, yang di sana. Edisi bimbang, adakah dia setia padamu? Saat ini dia lagi sangat gelisah, sangat kesepian dan tidak bisa tidur. Nggak tahu dia mikirin apa. Dia merasakan beban hidupnya ini sangat berat sekali. Beban hidup model apa ya? Nah, ya beban hidup itu kan banyak. Mungkin dia jadi tanggung jawab atau tulang punggung keluarga karena bapaknya udah nggak ada. Tapi berhubungan dengan kalian yang benar-benar tidak bisa mengerti keadaan dia, mungkin juga begitu. Atau beban hidup, tanggung jawab, atau memang dia
Kalau enggak dia memang punya kewajiban untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Ini bisa udah menikah, belum menikah ya, atau pacaran atau kapelan ya di sini ya. Jadi untuk tiga sisi, ada yang single, ada yang udah pasangan, udah ada yang menikah. Di sini si dia lagi mengalami suatu beban tanggung jawab berat yang selama ini dia tanggung, dia pikul ya. Terkadang-kadang dia sangat pusing banget dan tidak bisa tidur. Iya. Di sini dia tidak berbicara tentang cinta, dia tidak berbicara tentang cinta. Dia lagi nggak ingin berbicara tentang cinta karena dia lagi ingin menyelesaikan masalahnya sendiri yang benar-benar sangat mengganggu pikirannya, membuat dia itu kayak orang limbung atau orang yang sangat sedih, atau yang sangat pusing, orang yang sangat ya, kadang-kadang dia mengalami kesepian untuk bersama kamu ya. Ini kayaknya udah jeda deh kalian, karena keadaan dia yang memang harus memungkinkan untuk sementara waktu miskomunikasi atau memang udah berpisah ya. Terus kalian sekarang kepoin dia gitu. Ini di bimbang apakah dia setia padamu ya, walaupun sudah putus, siapa tahu dia masih setia padamu, nungguin gitu maksud kalian ya. Dia sesekali memang kadang-kadang ingin membuktikan bahwa dia itu benar-benar sayang sama kamu. Pembuktian kalau dia mampu mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang yang berhasil, kemenangan ya. Dia juga, makanya kamu dibutuhkan oleh dia itu untuk menjadikan seseorang yang membuat dia itu nyaman secara emosional. Dia itu butuh kamu untuk mensupport dia gitu. Dia itu butuh kamu untuk memberikan dukungan. Dia itu membutuhkan kamu untuk menjadikan seseorang yang bisa membuat dia itu semangat ya. Kelembutan kamu, kedamaian kamu diharapkan dalam dia untuk memicu dia agar termotivasi untuk menyelesaikan masalah ini. Sepertinya dia lagi ada masalah tentang finansial ya. Dia tidak ada finansial, atau mungkin ada yang orang tuanya lagi sakit, dan dia adalah anak yang harus bertanggung jawab untuk urusan ini karena apa, yang lain tidak mampu, ataupun ibunya atau bapaknya memang orang di bawah standar gitu. Jadi dia yang harus berjuang, karena dia walaupun misalkan banyak saudara gitu, dia yang lainnya tuh tidak mau tahu, dan dia yang menanggung beban ini semua. Jadinya dia kadang-kadang gelisah, nggak bisa tidur. Tapi dia akan wujudkan dan buktikan untuk mendapatkan kemenangan ini, dan dia butuh support kamu ya. Ini kalau belum putus ya, tapi udah jeda gitu. Ini di sini dia berbicara melalui kartu ini. Kalau kalian ingin tahu, kalau kalian kepoin dia masih sendiri atau masih setia nungguin kamu, atau walaupun udah putus tapi nggak nyari pengganti. Memang dia tidak pernah mencari pengganti. Dia fokus ke finansial, ke keluarganya gitu. Dia akan tetap setia sama kamu karena kamu adalah segalanya buat dia. Kamu seseorang yang sangat dibutuhkan oleh dia. Dan nanti saatnya akan dibuktikan bahwa dia mampu mewujudkan suatu kemenangan dan datang ke kamu. Saat ini biarlah dia, pesan dari kartu ini, biarlah dia fokus pada tanggung jawabnya dulu. Berarti dia setia dong, ya. Dia setia, orang dia nggak nyari siapa-siapa di sini, nggak ada cup satu sama yang. Coba lihatin, nggak ada cup satu pun kan. Yang ada pentacle dan wands dan swords, karena dia lagi memikirkan sesuatu yang lebih penting. Jadi dia lebih fokus ke urusan tanggung jawab dia gitu. Tidak bukannya mengejampingkan kamu, bukan. Kan kalian udah jeda atau putus atau enggak berkomunikasi, tapi kalau kamu mau ngulik di sini kan, mengintip kan kalian, ini lihatlah, kepoin aja di kartu file nomor 2 ini. Dia setia nungguin kamu, dan suatu saat akan memberikan suatu pembuktian tentang kesetiaan ke kamu, karena kamu seseorang yang sangat dibutuhkan. Oke, aku acak dulu ini ya, aduk dulu untuk saran apa buat kamu ya, biar kamu tuh keponya itu lengkap gitu loh, plus dikasih saran. Kalau kalian lagi jeda, kalian lagi udahan atau udah putus memang, atau lagi miskomunikasi, kalau yang udah berlanjut
status pacaran, ya ini seperti ini keadaan pacar kamu. Dia setia sama kamu, tapi untuk saat ini dia fokus untuk pemikiran keluarga, finansial dia, karena sangat membebani pikirannya. Kalau udah yang menikah, mohon mengerti suaminya ini dalam keadaan seperti ini ya. Jangan minta neko-neko, jangan minta apa-apa, jangan mayah-mayah terus ya. Ini saran buat kalian yang lagi nonton video ini. Mendes kalau ngomong ceplas-ceplos ya, inilah Mendes. Tapi baik Mendes itu, ya kan, baik dan tidak sombong. Aduh, biar kalian nggak tegang ya. Kalau gini ya, ada yang 4 aja ya, kan ini cuma 4 kartunya. Pesan buat yang menonton ya, yang bilang file ini ya, ini bisa vice versa loh. Bisa ini energi kamu, bisa energi dia ya, tempatkan sendiri ya. Soalnya ini kan penarikan energi secara general. Kasih dan sayang ya kan, dia masih, kamu tetap halus menyayangi dia. Kalau masih berjalan ya, masih nggak putus, nggak jeda, walaupun udah jeda, udah pun komunikasi. Kalau kamu masih sayang sama dia, lebih mengertilah, dekatilah dia, rangkullah dia, semangatilah dia, itu yang baik ya. Selesaikan masalahmu ya. Kalau kamu punya masalah dan memang harus udahan sama dia, ya selesaikan masalahmu dengan baik-baik agar tidak menambah beban pikiran si dia. Oke? Terluka, iya kan? Dia juga terluka. Kalau misalkan yang udah semuanya ini serba terluka di sini, jadi beban pikiran juga. Nanti tadinya tambah beban pikiran, ya kan? Yandes, iya. Selesaikan masalah kalau ada masalah. Ya, ini susah nih. Nggak mau diambil. Oke. Ya, bisa. Jangan kekanak-kanakan kamu ya. Dia dalam keadaan pacar dalam keadaan seperti ini, apa mantan dalam keadaan seperti ini, atau lagi belum mantan tapi masih lagi agak-agak jauh dikit gitu, tapi kalian masih sayang loh sama dia. Nyatanya kalian masih kepoin melalui Mendes Tarot ini, berarti kalian ingin tahu dia tuh dalam keadaan yang sangat tertekan secara pikiran, secara ini. Dia juga kesepian, jauh dari kamu, itu merasa nggak ada teman sama sekali dia, ya kan, seperti semuanya menjauh dari dia karena akhirnya dia hanya hanya menanggung sendiri beban ini, nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat apa. Padahal kamu kan adalah kan buat dia kan suatu semangatnya gitu ya. Oke. Ya, kalau kamu sayang, komunikasi lagi ya. Kamu coba chat lagi, apa sayang, maafkan aku kemarin marah-marah terus, kan kamu kanak-kanakan. Bisa vice versa ya, kamu ya bisa bolak-balik apa dia yang kekanak-kanakan ke kamu. Tapi di sini yang jelas yang feminim, yang kekanak-kanakan, minta maaf. Ini kasihan kalau ada cowok yang seperti ini, maskulin yang seperti ini. Dia nggak cari cinta lagi, memang beban pikirannya lagi banyak, tanggung jawabnya banyak, pura-pura mikirin cinta ya. Ya sayang, dia punya rasa sayang, punya rasa cinta sama kamu, tapi kan lebih penting dia itu yang didahulukan dulu, karena dia tahu kamu akan mengerti keadaan dia gitu. Tapi ternyata kalian malah ngejauh, marah-marah, kekanak-kanakan. Ya, seperti itu jadinya. Dia menderita sendiri. Katanya punya pacar, tapi dia begitu banyak tanggung jawab ditinggalin gitu aja. Hidup. Kenapa sih Des? Enggak, ya miris aja seperti ini. Nggak ada cinta loh, dia nggak bercinta sama yang lain. Dia pure karena fokus ke keluarga atau fokus ke finansial. Mungkin dia tulang punggung, mungkin tulang punggung. 7. Siapa yang lahir tanggal 7? Dia atau kamu, atau kalian jadian tanggal 7, atau kalian lahir di bulan 7, atau dia yang lahir di bulan 7, atau ada apa di bulan 7, atau ada apa di tanggal 7, atau ada apa di angka 7. Hanya kalian berdua yang tahu ya. Kalau cinta itu jangan marah, kalau cinta itu jangan manja,
ketenangan jiwamu. Nah, dibutuhkan ketenangan jiwamu. Jangan emosian, jangan overthinkingan, ya, jangan kekanak-kanakan, nambahin pusing pasanganmu. Ya, kalau kamu memang cinta dia, bantu dia, ya, walaupun tidak membantu secara finansial, ya paling tidak kasih support sama dia. Itu yang namanya kan, yang dinamakan kekasih yang baik atau pasangan yang baik. Kalau yang suami istri, ya istrinya harus mengerti keadaan suaminya, ya jangan marah-marah terus. Suaminya juga pusing ini di sini. Oke ya, yang pilih file nomor 2 seperti itu. Jadi jangan pertengkaran terus hanya karena hal-hal sepele, dia lagi banyak masalah. Jadi mohon dimengerti aja. Kalau kalian masih sayang, ya dekatilah dia. Kalau tidak, ya udah selesaikan masalahmu. Kalau mau sudah, ya sudah gitu aja. Biar dia juga plong gitu. Kalau mau fokus kayak ini, dia juga mengharapkan, karena dia memang butuh motivasi dari kamu. Jangan membuktikan kemenangan ini nanti. Saat ini dia lagi berusaha, lagi benar-benar lagi pusing 7 keliling. Dan kamu gak ada. Sepi kan dia. Seperti seorang diri hidup. Gitu. Oke ya. Terima kasih yang pilih file nomor 2. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi. Kalau itu ada teman, share aja ke sahabat kalian. Barangkali bermanfaat. Karena di Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa syarat dengan saran dan solusi. Kalau untuk yang mau personal reading, nanti nomor HP saya lampirkan di situ, Mendes lampirkan di situ. Atau kalau yang mau curhat ya, tapi jangan seharian full curhatnya ya. Nanti Mendes nggak bisa ngelayanin yang lain, nggak bisa bikin readingan ya kan. Oke. Terima kasih ya. Salam sejahtera selalu buat yang pilih file nomor 2. Hati-hati. Ya, jadilah kamu seseorang yang memang bisa dimanfaatkan, yang berguna bagi orang lain, ya dalam kebaikan tentunya. Ya, ini pacar kamu dalam keadaan seperti ini, suami kamu dalam keadaan seperti ini, mantan kamu dalam keadaan seperti ini. Ya, tetap budayakan kasih sayang. Ya, hilangkan kekanak-kanakan, karena kekanak-kanakan itu merugikan diri kamu sendiri. Orang tidak akan tertarik sama orang-orang yang kekanak-kanakan, karena akan menyusahkan. Oke ya, terima kasih. Bye, God bless you ya. Oke, kembali lagi bersama di channel Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Kembali ya kita untuk melanjutkan untuk pembacaan atau readingan kartu pilihan nomor 3 yang diwakili oleh Bros. Bros warna putih. Oke, mari kita ulik saja ya. Oh ya, perlu Mendes tekankan, ini hanyalah fun reading sifatnya ya, bisa resonan, bisa tidak, tergantung energi yang tertarik di sini, karena di sini Mendes benar-benar menarik berbagai energi yang dari segala penjuru. Jadi bisa resonan, bisa tidak ya. Oke. Dan jangan jadikan pedoman untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kalian ini hanyalah prediksi saja ya. Tetap kita fokus kepada Yang Maha Kuasa, karena Dialah pemilik kuasa dan kebenaran. Oke ya. Kita buka untuk file ketiga, yaitu dimulai dari bottom of the deck-nya. Bottom of the deck-nya di sini ada Ace of Spades ya. Kemudian di sini ada clue-nya 5, 3. Oke. Kemudian kita langsung buka aja ya. Di sini ada the Temperance, mewakili perasaan si dia. Ada Two of Pentacle, ada Four of Swords, dan ada Ace of Swords. Kenapa ini berlipat begini? Oke. Kemudian untuk klarifikasinya, bisa sama Temperance. Ada Ace of Pentacle, oke. Ada Queen of Cup, ya. Kemudian ada Ace of Wands, banyak amat di sini Ace. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada Ace of Spades atau 8 sekop. Kepribadian dari 8 sekop ini ya, mementingkan diri sendiri. Ya, ini kepribadian dari kenapa ditaruh ya?
Kepribadian dari sekop ini dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Kalian berdilin dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn, dan dengan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian di sini ini kenapa sih aku ini? Ya, kayak nggak sabar gitu loh ya Mendesnya itu. Terus kemudian ada 8 skop speed, diartikan kayaknya berlepotan banget. Maaf ya. Tadi sempat diganggu sama si kecil jadinya agak-agak aduh. Ada X of speed ini diartikan sebagai masalah dan kekecewaan ya. Rencana yang serba salah, teman yang mengecewakanmu, dan adanya pembatalan gitu. Ya Allah, bacanya susah banget. Ada apa ini? Di sini ada clue-nya 53. Clue 53 diartikan sebagai suasana tenang dan mapan. Tampak di sini itu terlihat tenang sekali ya keadaan ini ya. Suasananya tuh tenang. Kalian dan dia tuh tenang mungkin. Anda akan mendapati atau kamu akan mendapatkan kabar baik atau nasihat yang membantu dalam kebaikan ya, baik dari siapa itu, dari tamu atau dari tempat kerja kamu gitu, atau dari teman gitu ya. Di sini ada mewakili perasaan si dia ya. Di sini ada temperance, temperance. Diartikan sebagai, di temperance itu bisa diartikan sebagai modernisasi atau pembaharuan, atau karena dia memegang 2 cup yang ditumpah ke sana, yaitu godaan diri dari dalam dirinya sendiri ya, dan ada namanya mencari kebenaran. Di sini temperance ini ya, kalian ini di sini Mendes merasakan bahwa zodiak Sagittarius sangat kuat di sini, apalagi ada 2 nih. Ya. Zodiak Sagittarius di sini sangat kuat ya, Sagittarius. Jadi begini. Dia ya. Edisi bimbang. Apakah dia setia padamu? Di sini jawabannya. Saat ini dia lagi ya mencari kestabilan dalam hubungan ini, memikirkan hubungan ini ya, ini mulai difikirkan hubungan ini. Karena apa? Dia merasa bimbang dengan hubungan ini, merasa ragu-ragu dengan hubungan ini, yang terjadi juggling untuk mencari kestabilan, ya kan? Ini juga kan, ya sama-sama. Dia terkena godaan diri saat ini, godaan diri sendiri untuk mencari kebenaran tentang hubungan ini, apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga selalu melakukan relaksasi untuk mengetahui kenyataannya, kenapa selama ini tuh hubungan ini seperti ini dan sangat mengecewakan. Dia ingin pembaharuan hubungan yang selama ini dibina dengan kalian gitu, karena dia merasa ragu dan bimbang di sini untuk hubungan ini. Klarifikasinya pun begitu, dia akan mencari suatu peluang untuk dengan bijaksana melakukan tindakan mencari kebenaran tentang hubungan ini, tentang hubungan kalian berdua ini. Karena apa? Selama ini hubungan ini tidak seindah yang dia bayangkan, tidak seindah yang dia inginkan ya. Dia lebih banyak mengalami kebimbangan dan keraguan, sehingga dia perlu mencari suatu kebenaran, sebenarnya kamu itu seperti apa sih, kamu itu seperti apa. Marilah kita gunakan, menurut dia ya, marilah kita gunakan peluang ini untuk saling bijaksana, dengan bijaksana menyikapi atau menindaki hubungan ini, agar tidak terjadi suatu kekecewaan atau suatu pertengkaran ya. Karena di sini terjadi sesuatu pembatalan. Kalau mau menikah ya batal gitu, kalau pertunangan ya batal, pacaran pun batal ya. Kenapa, ada apa gitu. Dia juga berpikir di sini melakukan suatu relaksasi
penenangan diri dan memohon petunjuknya gitu. Dia bimbang. Banyak temperance, banyak checklist ada di sini ada. Jadi dari klarifikasinya pun ia ada. Menumpahkan air di sini, tumpah ke sini untuk mencari apa keseimbangan, dia mengisi cup satu, mengisi cup lalu ke satunya lagi. Suatu kebimbangan untuk mencari kebenaran sebenarnya hubungan ini seperti apa. Gitu. Mungkin kalian enggak satu prinsip mungkin. Kalau enggak memang kalian belum pernah menemukan suatu kebersamaan yang berarti itu, seperti kalian bicara itu satu arah terus menemukan suatu solusi berdua gitu. Tapi kalian di sini sepertinya saling membingungkan dua-duanya nih, yang satunya pinginnya seperti ini, yang satunya seperti ini. Jadi kayak orang nggak bakal ketemu gitu, kayak apa ya, beda prinsip ya, atau memang belum ketemu suatu chemistry gitu. Jadi belum ketemu suatu kecocokan, tapi kalian bisa jalan gitu, bisa menjalin hubungan berdua gitu kan, aneh gitu kan. Makanya dia saat ini lagi mencari kebenaran tentang hubungan ini. Apa sih penyebabnya kok jadi seperti ini? Terjadi yang namanya keraguan-raguan, terjadi yang namanya temperance gitu ya. Dia udah mulai ngambil tindakan di sini untuk hubungan ini. Tapi dia nggak cari yang lain, cuman ia ingin memperbarui. Ini kan juga bisa diartikan sebagai pembaharuan atau modernisasi untuk hubungan ini yang kemarin itu sempat ya nggak harmonis lah gitu. Dibilangnya begitu, nggak harmonis gitu. Makanya dia ingin suatu pembaharuan juga. Selain menimbang-nimbang ya, juga dia ingin menjadikan hubungan ini menjadi suatu yang baru, yang lebih bagus, yang lebih indah ya. Ada peluang sebelum kalian, mungkin kalian pernah berjanji nanti kalau nggak ada keseimbangan kita sudahin aja atau kita berpisah aja gitu. Nah makanya dia juga berdoa mencari keseimbangan dan peluang atau kesempatan yang ini mari kita gunakan bersama-sama. Itu maunya dia seperti itu gitu. Jadi tidak jadi ada perpisahan atau pertengkaran gitu. Tidak ada namanya kegagalan gitu. Kalau kalian mau merit ya lanjut merit gitu loh. Oke ya, aku kasih pesan untuk yang pilih file nomor 3. Untuk kamu yang menonton ya tentunya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan ya? Kalian ini belum putus, tapi juga udah ada yang putus, tapi dia juga masih ingin bersama kamu juga masih ingin bersama dia. Cuman dia nggak ngerti kenapa hubungan ini bisa seperti ini. Ya, masih meragukan semuanya. Dua-duanya juga merasakan ragu. Jadi ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik atau bisa dilakukan bersama-sama, sama-sama ragu-ragu, sama-sama nggak yakin. Jadi dua-duanya sama-sama melakukan suatu namanya relaksasi atau mencari atau memikirkan hubungan ini baiknya bagaimana gitu ya. Di sini ada temperance, itu suatu organisasi harus diadakan pembaharuan. Nah ini saran buat kamu. Ada emang ada dong, banyak hubungannya kayak gitu tuh. Jangan heran, emang ya Des. Iya, kita jalan bareng kemana-mana berdua. Kita katanya statusnya pacaran, tapi kita nggak pernah ngerti, nggak pernah nyambung. Senyum aja gitu. Jadi tapi di benak kita ini ragu-ragu, ya enggak sih, bener enggak ini kok seperti ini, kalau bicara aja enggak nyambung, terus enggak ada saling pengertian. Ya pengertian kayak pengertian, tapi ya cuma pengertian doang gitu. Takdir, kalian udah takdir tuh, ingat kamu ya, yang ini caranya buat kalian yang nonton ya. Percayalah Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan doamu. Kamu masih cinta sama dia, masih sayang sama ya sama, dia juga masih sayang dan cinta sama kamu. Cuman di sini yang ada di kartu ini, dia lagi ingin memperbaiki hubungan kalian berdua ini untuk menjadi yang lebih manis, lebih indah gitu. Melangkah ke depan dengan keyakinan. Ya kalau kalian berdua masih pada sayang, kamu sampaikan dulu kan kamu yang menonton ini. Kamu yang menonton video ini. Jadi kamu yang tahu kalau memang kalian mengalami seperti ini, harus kamu yang memulai dari yang menonton ini. Soalnya apa? Kalau yang mengalami ya, ini dia sendiri nggak ngerti langkah apa yang harus dituju. Memang dia keinginannya untuk memperbarui hubungan ini menjadi lebih baik, lebih sesuai harapan gitu ya. Jadi dimulai dari kalian yang nonton.
kan ada saran di situ kan. Oke ya, aku sekarang shufflein untuk pesan Weight of Ampunya Mendes untuk kalian berdua. Mudah-mudahan kalian dipersatukan kembali dan menjadikan kecocok. Masih bersama, cuman nggak ada kecocokan gitu aja. Jadi masih berpikir masing-masing, masih ingin cari jalan keluar gitu. Baiknya bagaimana ya hubungan ini gitu. Gitu. Di sini di Mendes mudah-mudahan bisa jadi jawaban, bisa jadi jalan untuk berbicara ke dia kalau solusinya harus seperti ini ya. Oke, aku ambil yang sono ya. Yang mau personal reading silahkan. Yang sudah berkenan personal reading kepada Mendes Tarot, Mendes Tarot mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada Mendes untuk di reading ya. Kalau mau curhat-curhat silahkan, pasti direspon. Selesaikan masalah secara dewasa ya kan. Ya kan, kalian harus menyelesaikan masalah ini dong. Harus dibawa kemana hubungan ini. Mau disudahi atau mau dilanjutkan gitu ya. Hanya kalian berdua nanti yang bisa memutuskan, bukan Mendes tapi kalian berdua. Bertepuk sebelah tangan atau kalian bertepuk sebelah tangan. Kamu sama dia jalan. Kamu cinta sama dia enggak, atau rasanya kamu merasakan ini seperti bertepuk sebelah tangan karena enggak sama prinsip gitu. Mungkin ya. Karena di sini nggak ada keserasian, adanya ya cuman jalan bareng, berkomitmen, tapi ya udah gitu aja, saling ragu, jalan aja, tapi di hati kalian berkecamuk gitu ya. Kalau kalian memang masih mau dilanjutkan, sampaikan. Kamu yang harus lebih dahulu mendahului, karena kamu kan yang menonton video ini, yang mengerti perasaan dia, akhirnya kamu duluan kan dia tidak ada keberanian mungkin. Tetapi kalau kalian mau menyudahi ya sudahi dengan baik-baik, selesaikan masalah secara dewasa. Oke ya, yang pilih file nomor 3, terima kasih, semoga bisa menjadi pencerahan. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Jadikan motivasi. Yang belum mengalami, jadikan ini adalah suatu pembelajaran. Yang lagi mengalami, semoga cepat selesai masalahnya. Selesaikan masalah dengan dewasa ya. Berjumpa baik-baik, berpisah pun baik-baik gitu. Jangan saling menyakiti. Oke. Terima kasih sekali ya yang pilih file nomor 3. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video Mendes yang baru ya. Dan boleh kok di-share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali sahabat kalian mencari kalau berkeinginan mencari solusi ataupun saran, nanti bisa chat ke Mendes, dan semoga video ini ya, channel Mendes bisa menjadi channel pilihan buat kalian ya. Terima kasih sekali, tetap semangat, tetap berpositif thinking, jangan pernah overthinking itu hanya merusak dirimu sendiri dan merusak hubungan gitu aja ya. Oke, selalu serahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa yang berkehendak. Kita hanya sebagai manusia hanya menjalankan dan selalu mentaati peraturan Gusti Allah, mengikuti apa perintah Gusti Allah, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Ada kesalahan Mendes, ada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap berjuang untuk kebaikan, tetap jadikan hidup ini adalah motivasi buat kamu ya, untuk mencapai sesuatu di hal yang positif. Oke ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.